Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Kapi dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Terdapat istilah dan komponen untuk penyusunan ERD. 1. Entitas, 2 atribut, 3 relasi, dan 4 garis. Entitas. Entitas adalah sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain, sebab ia tidak dapat teridentifikasi secara unik. 2 atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. 1. Atribut kunci atau key. Atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contoh NPWP, NIM, dan banyak kali. Dan NIC juga bisa. Dan yang kedua, atribut simpel. Atribut yang bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi. Contoh seperti alamat, tahun terbit buku, dan nama penerbit. 3. Atribut multinilai atau multi-value. Atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instance. Contoh nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Keempat, ada atribut gabungan. Atribut gabungan juga bisa disebut juga atribut komposit. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang kecil, lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh nama lengkap terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Yang kelima adalah atribut derivatif. Atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram IR. Contoh usia, kelas, dan selisih dan selisih. Harga. Yang selanjutnya adalah relasi. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi beberapa jenis. 1. Relasi one-to-one. Setiap entitas hanya mempunyai relasi satu entitas ke entitas lain. Contoh, mahasiswa dengan NIM dan NPM. Biasanya mahasiswa hanya memiliki satu NIM. Yang kedua adalah one-to-many. One-to-many ini adalah hubungan antar satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh dosen dengan mahasiswa, dengan banyak mahasiswa dan sebaliknya. Yang ketiga, many-to-many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh, banyak mahasiswa mengikuti banyak UKM. Yang selanjutnya adalah garis. Garis adalah garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram IR. Selanjutnya contoh soal. Yang satu. Berikut ini adalah contoh derivatif atribut. Derivatif atribut tadi sudah dijelaskan bahwa derivatif atribut adalah atribut yang dihasilkan oleh atribut atau entitas lain. Di sini bisa dijawab atribut yang dapat dihasilkan dari atribut lainnya itu umur. Umur bisa didapat dari tanggal lahir. Nah, yang selanjutnya adalah relasi yang akan memunculkan tabel baru adalah relasi yang akan memunculkan tabel baru adalah relasi many to many. Selanjutnya adalah contoh kasus. Misalkan, pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu mereka bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul pengarang, penerbit, tahun terbit satu buku, bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Penyelesaiannya. Di sini ada entitas mahasiswa, kartu anggota perpus, buku, dan pegawai perpus. Yang pertama, mahasiswa harus mendaftar dulu harus mendaftar dan mempunyai kartu anggota perpus untuk dapat meminjam buku. Pertama,
mahasiswa mendaftar. Nanti akan dicatat nomor mahasiswa, alamat, dan namanya. Setelah itu, mahasiswa dapat meminjam yang akan dilayani oleh pegawai, dan setiap banyaknya peminjaman akan dilayani oleh satu pegawai perpus. Dan satu peminjaman bisa meminjam beberapa banyak buku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.